Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Berikut adalah video tentang teori komunikasi untuk memenuhi ujian akhir semester Universitas Paramadina. Untuk memulai ini, izinkan saya untuk menampilkan terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan dalam video recording ini. Ya, ini adalah slide-nya dan deskripsi tugas untuk video ini adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lisan dalam bentuk video, kemudian unggahlah video tersebut di dalam YouTube dan berikan link video tersebut di MS Word. Dan Anda juga bisa menyertakan PowerPoint atau bahan peraga lainnya dalam presentasi Anda. Baik, saya akan mulai. Untuk pertanyaan pertama adalah, ceritakanlah salah satu problem komunikasi yang terdapat dalam organisasi, kantor, atau tim kerja Anda, kemudian analisa masalah komunikasi tersebut dengan menggunakan salah satu teori-teori. Teori-teori yang bisa dipergunakan bisa yang pertama functional perspective on group decision making atau teori group thinking, yang ketiga critical theory of communication in organization atau bisa juga dengan muted group theory atau pendekatan cultural approach to organization. Yang paling penting pada pertanyaan ini atau menjawab pertanyaan ini adalah apa masalah komunikasinya dan bagaimana Anda melihat masalah tersebut dengan lensa teori yang dipilih dan apa rekomendasi solusi yang Anda berikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, teori dalam masalah yang nanti saya analisis akan menggunakan teori functional perspective on group decision making. Nah, penjelasannya adalah teori ini dikemukakan pertama kali oleh Randy Hirokawa dan Dennis Goran, dan teori ini menganggap bahwa anggota kelompok peduli dengan isu, ide baru, dan pemikiran jernih. Dalam membuat keputusan bersama terutama dibutuhkan demokrasi, yakni menyepakati tujuan bersama. Nah, teori ini nanti berfokus pada 4 fungsi yang diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang efektif. Yang pertama adalah analisa masalah, yang kedua merumuskan tujuannya, yang ketiga mengembangkan alternatif, dan yang keempat bagaimana mengevaluasi karakteristik tersebut. Nah, kemudian apa sih peran dan tipe komunikasi dalam teori ini? Seperti kita ketahui bahwa komunikasi ini memiliki peran yang sangat aktif dan menentukan kualitas dari suatu keputusan. Nah, diskusi yang efektif dapat membantu dalam menganalisa masalah, kemudian tadi merumuskan tujuannya, kemudian mengembangkan alternatifnya, dan mengevaluasi karakteristiknya. Nah, dalam teori ini, interaksi dalam kelompok memiliki dampak positif pada pembuatan keputusan. Nah, tipe interaksi apa dalam kelompok yang biasanya terjadi dalam teori ini? Ada 3. Yang pertama adalah promotive interaction, di mana interaksi ini menggerakkan kelompok untuk mencapai tujuan dan memenuhi keempat fungsi tadi. Atau yang kedua, bisa saja tipe interaksinya bentuknya disruptive interaction, di mana interaksinya ini justru tujuannya adalah mengalihkan, menghambat, atau menggagalkan kemampuan anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Dan yang ketiga adalah counteractive interaction, di mana interaksi yang terjadi mengembalikan kelompok ke tujuan semula. Nah, ini adalah teori dasarnya secara singkat. Nah, untuk studi case-nya,
Jadi ini saya ambil di situasi di mana waktu itu kita punya suatu project dan banyak diskusi terjadi, terutama dalam menentukan aktivitas dan timeline terhadap project tersebut. Jadi situasinya yang bisa saya gambarkan terlebih dahulu adalah saat itu di perusahaan kami ini ada sebuah permintaan dari klien dengan fokus bagaimana proses kepulangan pasien di rumah sakit itu dalam waktu 1 jam saja. Nah, dari permintaan ini akan melibatkan cross function dari organisasi, yaitu dari unit claim, kemudian juga tim call center, juga pastinya ada dokter dan analis yang medical, dan juga bagian keuangan. Nah, dalam situasi tersebut, proses yang berkaitan dengan teori ini adalah kita melakukan 4 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah dalam interaksi tersebut kita menganalisa masalahnya. Jadi, di dalam contoh situasi kejadian itu, kita menganalisa masalah apa yang dihadapi dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan proses kepulangan pasien ini lebih dari 1 jam. Nah, setelah kita menganalisa masalah, kemudian kita merumuskan tujuannya, goal-nya apa. Nah, goal-nya adalah melihat faktor-faktor apa saja untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan si pasien ini proses pulangnya bisa mengalami efektivitas atau efisiensi sehingga prosesnya bisa berkembang dari yang mungkin lebih dari 1 jam bisa menjadi 1 jam. Nah, tujuan utamanya kita harus sama dulu apa yang mau dicapai. Nah, yang ketiga, dalam diskusi ini, kita juga tidak hanya melihat satu tujuan dengan satu jawaban atas permasalahan, tapi juga mengembangkan alternatif-alternatif. Jadi, kita melihat kemungkinan-kemungkinan lainnya. Apakah untuk mencapai goal tersebut diperlukan atau bisa melalui proses yang kedua, atau melalui proses yang ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi karakteristik gitu ya. Bagaimana karakteristik itu maksudnya bagaimana feedback positif atau feedback negatif untuk segala hal yang tadi dibicarakan dilihat sehingga kita tahu oh ada proses yang kecenderungan grup atau tim tertentu ke A atau ke B atau ke C. Nah, proses itu akan berjalan seperti diskusi pada umumnya gitu. Nah, jadi di bagian keempat kita juga melakukan evaluasi karakteristik proses komunikasi untuk mendapatkan keputusan tersebut. Selanjutnya adalah interaksi apa yang terjadi waktu menentukan project atau timeline dari permasalahan tersebut. Nah, yang bisa saya analisa tipe interaksi yang terjadi dalam diskusi-diskusi tersebut sesuai dengan teorinya memang ada 3. Yang pertama, promotive interaction. Apa sih yang terjadi dalam situasi tersebut? Yang terjadi ya karena kita sedang menganalisa sebuah permasalahan dengan ide-ide ide untuk memecahkan masalahnya atau menemukan solusinya, maka di situ ya ada kelompok-kelompok yang berusaha memberikan ide dengan segala supporting information gitu ya, sehingga bisa memberikan keyakinan bagaimana ide itu bisa diterima. Nah, saya melihatnya itu sebagai tipe interaksi yang promotive interaction. Tetapi saya juga melihat ada tipe disruptive interaction gitu ya, di mana ada personal atau kelompok tertentu yang justru berusaha untuk menghambat sebuah respon atau pendapat atau ide yang disampaikan oleh seorang individu atau kelompok lainnya gitu.
Nah, biasanya kan memang dalam diskusi selalu ada positive feedback atau kontra feedback gitu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan kemudian terjadi pembahasan atau interaksi dari diskusi tersebut. Nah, untuk kejadian itu, saya melihat bahwa memang telah terjadi tipe interaksi yang sifatnya disruptive interaction. Nah, yang ketiga adalah counteractive interaction, di mana di saat argumen sudah mulai lumayan panjang gitu ya, kemudian ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai secara langsung terhadap tujuannya, maka si project manager ini berusaha untuk mengendalikan kembali dan mengembalikan arah dan fokus diskusi ke agenda utama diskusi. Oleh karena itu, saya menganalisa untuk bagian kondisi tersebut sebagai counter interactive interaction gitu ya. Nah, berdasarkan hal ini, kesimpulannya di dalam situasi ketika kita sedang berada dalam pembahasan proyek pasien untuk bisa pulang kurang dari 1 jam gitu ya, maka terdapat teori functional perspective on group decision making, di mana menekankan pentingnya komunikasi efektif dalam proses pengambilan keputusan oleh kelompok. Jadi memang pada akhirnya dengan adanya komunikasi tersebut dan dianalisa dengan teori tersebut, maka pada akhirnya ada keputusan yang diambil. Nah, dari situ saya melihat bahwa memang situasi saat itu lebih cenderung menggunakan functional perspective on group decision making. Dan kalaupun nanti ada situasi-situasi berikutnya, dengan saya sudah memahami teori ini, maka diharapkan situasi dan interaksi bisa diarahkan ke dalam teori ini. Karena teori ini juga tadi seperti perannya bisa membuat keputusan atau mencapai sebuah tujuan bersama yang lebih ke arah positif environment atau atmosfer. Seperti itu. Nah, itulah jawaban pertama atas pertanyaan di dalam WS ini. Kemudian pertanyaan kedua adalah, pilihlah salah satu dari pertanyaan berikut, apakah menggunakan teori semiotik, atau menggunakan teori dramatism, atau menggunakan teori uses and gratification, atau media ekologi. Nah, untuk nomor 2 ini, jawabannya adalah saya akan menggunakan yang pertama, teori semiotik, di mana saya akan menganalisa terhadap salah satu produk media berikut, yaitu poster film. Nah, untuk jawaban nomor 2 ini, saya akan buat dalam video terpisah. Terima kasih.